Ayat hari ini adalah Mazmur 10, ayat 1-11. Mari kita baca bersama. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Amin. Saudara-saudari, bagian manakah yang paling sulit bagi Anda saat berdoa? Tentu saja, mungkin ada di antara Anda yang berkata, saya sama sekali tidak merasa sulit saat berdoa. Namun, bagian yang paling sulit bagi sebagian besar orang percaya ketika berdoa adalah saat Tuhan seolah-olah tidak menjawab doa kita, atau ketika jawaban doa datang dengan sangat lambat. Meskipun kita tidak berdoa dengan harapan doa kita akan langsung dijawab saat itu juga. Penantian tanpa kepastian saat jawaban Tuhan tak kunjung datang adalah bagian yang paling sulit bagi kita. Kita berdoa dengan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Kita juga berdoa dengan percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan bekerja. Dan kita tahu betul bahwa berdoa dengan iman serta menanti dengan sabar adalah sebuah kebajikan. Namun demikian, jika kenyataan doa yang tidak terjawab terus berlanjut, hati orang percaya yang berdoa akan diliputi kegelisahan dan kecemasan. Bahkan bisa sampai merasakan kekecewaan dan keputusasaan. Mari kita bayangkan jika kita menghadapi situasi seperti ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jika waktu berdoa dan menanti jawaban berlanjut selama sebulan, 2 bulan, lalu setahun, 2 tahun, bahkan hingga 10 atau 20 tahun, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita meninggalkan iman kita? Haruskah kita menyerah dan berhenti berdoa sambil berpikir, Tuhan pasti akan menolong pada waktunya? Ataukah kita harus berdoa lebih giat lagi? Pemazmur dalam nas hari ini juga mengalami situasi serupa. Ia sedang berseru kepada Tuhan di tengah penderitaan dan kesulitan. Namun, ia menggambarkan situasi doa yang tak berjawab itu dengan ungkapan bahwa Tuhan sedang bersembunyi. Ayat 1 dari nas hari ini berbunyi demikian. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Demikian pengakuannya. Menurut perasaannya, Tuhan tampak seolah-olah hanya bersembunyi jauh di sana ketika ia menderita dan berada dalam kesesakan. Ia merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengar doanya. Tidak ada perubahan berarti yang terjadi meskipun ia berdoa. Seolah-olah saat ia berdoa, Tuhan sengaja bersembunyi seperti sedang bermain petak umpet agar tidak mendengar doanya. Pernahkah saudara merasakan hal seperti ini saat berdoa? Pernahkah Anda merasa seolah-olah Tuhan berusaha keras untuk bersembunyi, seakan-akan menghindari doa Anda? Ketika berada dalam situasi seperti itu, ada sesuatu yang harus kita ingat. Yaitu, Tuhan sedang bersembunyi, bukan berarti ia tidak ada. Tuhan hanya menyembunyikan dirinya di dalam kehendak-Nya yang dalam. Bukan berarti ia tidak hadir. Ia ada di sana. Sambil bersembunyi, ia mendengarkan semua doa dan air mata kita, serta semua keluh kesah kita yang terdalam. Sambil mendengarkan, ia menantikan saat yang tepat untuk menyatakan dirinya. Pemazmur tampaknya meyakini fakta tersebut. Ia percaya bahwa meskipun Tuhan bersembunyi, ia tetap mendengar doanya. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Kita bisa mengetahuinya dari kenyataan bahwa ia tidak putus asa dan terus berdoa. Ia terus-menerus menyampaikan situasinya yang menyakitkan kepada Tuhan. Mengapa ia menderita? Apa yang menyebabkannya menderita? Apa masalah yang menyiksanya, bagaimana rupa musuhnya, dan kesalahan apa yang mereka lakukan. Semuanya ia sampaikan kepada Tuhan secara terperinci. Secara khusus, masalah yang membuatnya menderita adalah masalah teodisi, yaitu masalah mengapa orang benar menderita, sementara orang fasik justru berhasil.
Padahal Tuhanlah yang memerintah dunia ini. Orang fasik tidak dihukum meskipun berbuat jahat, dan semua yang dilakukannya berhasil. Sebaliknya, orang benar terus menderita meskipun berbuat baik. Orang fasik mengejek dan mencela iman orang benar. Bahkan secara terbuka dan terang-terangan berteriak, tidak ada Allah. Situasi seperti itu telah berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Jika saudara adalah pemazmur ini, dapatkah saudara menahan situasi tersebut? Sampai kapankah kita harus berdoa dalam situasi seperti ini? Pemazmur tidak putus asa atau frustrasi dalam situasi di mana keadilan Tuhan seolah tidak terwujud. Ia tidak menyerah dalam berdoa. Ia mengadukan situasi yang dialaminya dan perilaku orang fasik apa adanya kepada Tuhan secara terperinci. Mari kita lihat isi doanya. Ayat 2. Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Ia memohon agar orang-orang fasik jatuh ke dalam tipu daya mereka sendiri. Dan ayat 3, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Ia mengadukan kepada Tuhan bahwa orang fasik membanggakan keinginan hatinya, dan orang yang tamak mengutuk serta menghina Tuhan. Lalu ayat 4, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Ia berkata bahwa orang fasik itu, dengan wajah sombongnya, bahkan tidak berusaha mencari Tuhan, dan dalam semua pemikirannya tidak ada tempat bagi Allah. Dan ayat 5 serta 6, tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Orang fasik merasa yakin bahwa penghakiman Tuhan terlalu jauh untuk bisa menimpa dirinya, sehingga ia justru menghina musuh-musuhnya. Ia berkata, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Demikianlah pemazmur mengadukan perilaku orang fasik ini. Kemudian ayat 7 mengadukan perkataan orang fasik yang penuh dusta dan kejahatan. Ayat 8 juga mengadukan kejahatan mereka yang membunuh orang tidak bersalah di tempat tersembunyi. Dan jika kita melihat ayat 11, orang fasik itu menyombongkan diri dengan berkata bahwa Allah telah melupakan kejahatannya, bahwa Allah telah memalingkan wajahnya. Melihat ayat-ayat hingga ayat 11 ini, sebagian besar isinya terdiri dari pengaduan orang benar terhadap perbuatan orang fasik. Menurut Anda, apakah keluhan-keluhan orang benar terhadap orang fasik ini terdengar seperti sebuah doa? Bisakah ini disebut doa? Ketika kita berbicara tentang berdoa, kita cenderung menganggapnya sebagai permohonan dengan iman menggunakan bahasa yang kudus. Ada kecenderungan untuk berpikir bahwa kita baru bisa disebut berdoa jika kita menggunakan bahasa yang mulia dan penuh iman. Seperti, Tuhan, aku sangat membenci musuh itu. Tetapi tolonglah aku agar bisa merangkulnya juga, agar aku bisa mengasihi bahkan musuhku. Tentu saja, itu bisa menjadi doa yang luar biasa. Namun, sikap seperti itu bisa juga merupakan sikap yang penuh gengsi dan kepura-puraan di hadapan Tuhan. Padahal di hadapannya lah, kita seharusnya menjadi yang paling jujur. Kita harus menyerahkan keadaan rohani yang paling dalam di hati kita, apa adanya kepada Tuhan. Bisa jadi kita berdoa sambil membohongi diri sendiri, berpura-pura baik-baik saja, seolah-olah kita adalah orang percaya yang hebat imannya. Coba bayangkan diri Anda sebagai orang benar dalam mazmur ini. Bayangkan sosok musuh dan lawan itu. Lihatlah perilaku orang-orang fasik yang digambarkan dari ayat 1 hingga ayat 11. Bagaimana rasanya? Tidakkah Anda merasa geram? Tidakkah amarah Anda meluap-luap? Maka, keadaan hati yang dipenuhi amarah itu harus kita sampaikan apa adanya kepada Tuhan. Menyampaikan isi hati kita yang sebenarnya kepada Tuhan adalah sikap doa yang benar. Pemazmur tidak menyangkal kenyataan penderitaan yang dialaminya. Ia tidak menolaknya. Ia tidak menghindarinya. Ia juga tidak menutupi dirinya atau menghibur diri dengan kata-kata hampa. Kita dapat melihat bahwa ia menghadapi situasi itu dengan menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan cara yang paling jujur dan tulus. Ketika jawaban Tuhan datang dengan lambat dan situasi justru berkembang dengan cara yang sama sekali berbeda dari yang kita harapkan, kebanyakan orang percaya cenderung menyerah dalam berdoa. Mereka berhenti berdoa sambil berpikir, aku berdoa pun Tuhan tidak mendengarkan. Sampai kapan aku harus berdoa seperti ini? Biarlah Tuhan bekerja pada waktunya sendiri. Kadang-kadang, mereka juga menghindari kenyataan yang mereka hadapi. Sangat jelas bahwa mereka harus berdoa.
Mereka memilih untuk tidak memikirkannya, tidak peduli, dan mematikan perasaan. Ada juga yang mencoba mengalihkan fokus untuk memperkuat iman pribadi, sambil berpikir, yang penting, aku menjaga imanku sendiri. Sikap seperti ini juga bukanlah sikap yang benar. Kita tidak boleh menghindari masalah dalam kenyataan pahit yang kita hadapi atau menyerah berdoa kepada Tuhan. Kita harus terus peduli pada masalah yang menyusahkan kita dan memohon campur tangan Tuhan. Kita harus bergumul secara mendalam dengan masalah itu dan menyampaikannya kepada Tuhan dengan sangat jujur dan tulus. Kita harus membagikan semua situasi yang kita hadapi kepada Tuhan, membawanya dalam doa, dan memohon agar Tuhan bekerja. Marilah kita coba alihkan pandangan kita sedikit lebih jauh. Marilah kita melihat keadaan dunia tempat kita hidup, melampaui masalah pribadi kita. Kita melihat keadaan dunia yang benar-benar seolah-olah Tuhan sedang bersembunyi. Jika Tuhan benar-benar hidup, mengapa Ia hanya diam melihat masalah-masalah seperti itu? Mengapa Tuhan tidak menjalankan penghakimannya meskipun orang fasik berhasil? Tanpa perlu disebutkan satu persatu, saat kita melihat keadaan dunia, tidak sulit untuk menemukan situasi yang membuat kita bertanya, jika Tuhan ada, mengapa Ia membiarkannya? Namun, banyak orang beriman cenderung enggan peduli pada masalah-masalah dunia seperti itu. Mereka berpikir, menjaga iman kita sendiri saja sudah berat. Namun, kita harus terus bergumul, merasa geram atas ketidakadilan dan berdoa bagi dunia yang keadilannya telah runtuh sambil terus mencari kehendak Tuhan. Kita harus peduli. Yang paling mudah adalah menghindar dan tidak peduli. Namun, itu bukanlah sikap seorang pendoa. Kita harus peduli pada masalah itu dan membawa keadaan itu kepada Tuhan sambil terus memohon agar kehendaknya yang baik jadi. Mungkin tidak ada perubahan yang jelas yang langsung terlihat. Mungkin kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita dan sedang bersembunyi. Namun jika itu demi pekerjaan yang baik, jika pekerjaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tidak boleh menyerah. Melainkan harus terus peduli pada masalah-masalah itu dan berdoa sampai akhir. Apakah ada di antara kita yang telah berhenti mendoakan sesuatu yang kita tahu harus kita doakan? Apakah Anda sedang berhenti berdoa sambil hanya menantikan waktu Tuhan tanpa kepastian? Pemazmur ini mengadukan perilaku orang fasik secara terperinci kepada Tuhan. Sikap seperti ini tidak menunjukkan bahwa ia tidak beriman. Ini adalah doa yang menunjukkan kepedulian aktif terhadap masalah tersebut dan seruan yang sungguh-sungguh agar Tuhan bekerja. Kiranya kita semua tidak menghindari atau menyerah pada kenyataan yang kita hadapi, melainkan terus peduli dan berdoa sampai serta memohon agar Tuhan bekerja. Tuhan mendengar semua doa yang kita panjatkan. Meskipun ia tampak bersembunyi, ia mendengar semuanya. Dan ia akan mewujudkan keadilannya di dalam kehendaknya yang baik. Dengan iman seperti ini, marilah kita semua tidak menghindar, menyangkal, atau lari dari masalah yang kita hadapi, melainkan secara aktif berdoa dan hidup untuk menggenapi kehendak Tuhan.